Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami boleh kau ingatkan, kau segarkan, kau dorong untuk menghayati inti dari hidup kekristenan kita, cinta kasih. Dan segala yang berlawanan dengan cinta kasih. Maka mari bantu kami ya Tuhan, supaya kami selalu belajar menghayati kasih dimanapun kami berada. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kasih itu adalah inti dari hidup kita. Ya, apapun juga. Dan Yesus mengatakan karena Allah adalah kasih, maka kita juga harus belajar. Karena inti lalu Allah sendiri adalah kasih. Dan seluruh proses hidup kita, sejarah keselamatan berpusat pada kasih itu. Nah, karena itulah maka kita harus berjuang, berusaha menemukan kasih itu dengan berjuang. Saya katakan berjuang. Dan itu yang pertama. Yang perjuangan gimana? Bagaimana cara kita berjuang? Santo Yohanes dari Salem mengatakan, di mana tidak ada kasih, berikanlah kasih. Sekali lagi, di mana tidak ada kasih, berikanlah kasih. Dan untuk mengetahui demikian, maka kita ingat akan doa Santo Fransiskus Assisi yang tahun ini adalah tahun jubileum. Puji syukur 221. Coba kita doakan itu, tahun jubileum, di mana tidak ada kasih, berikan kasih. Di mana ada perselisihan, berikan perdamaian. Di mana ada kebencian, berikanlah pengampunan. Di mana ada keserakahan, berikanlah kesederhanaan. Di mana ada kemarahan, berikanlah kelembutan. Di mana ada ketidakmurnian, berikanlah kemurnian. Di mana ada pikiran negatif, menjadi positif. Artinya apa? Kalau kita mencintai, benar kita mencintai. Tetapi bentuk cinta kita dan bentuk formasi kita, bentuk sikap kita apa? Yaitu yang terjadi adalah yang negatif. Ya, hal negatif itu yang setiap hari muncul dalam diri kita. Ada dendam, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada percideraan, ada nafsu, ada pornografi, ada keserakahan. Nah, inilah cara Tuhan mendidik kita. Dengan yang negatif ini kita belajar dengan dibantu Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu membimbing kita, menuntun kita menghasilkan buah-buah kasih. Sabar, lemah lembut, penguasaan diri, menanggung banyak penderitaan. Ya, kita ringkas itu dalam ada harapan, ada kasih, ada iman. Jadi ketiga triangle ini ya selalu bergulat satu sama lain. Nah, bagaimana caranya? Sekali lagi caranya ketika kita mengalami yang negatif-negatif tersebut, disitulah saatnya kita sedang dididik. Disitulah saatnya kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah kesejahteraan, buah-buah kedamaian, buah-buah ketentraman. Ya. Jadi itulah yang harus kita pegang. Jadi bagaimana cara kita katakanlah memformat diri kita sendiri. Anda dan saya dan kita semua. Coba lihat hari ini, apakah ada dendam dalam hatiku? Ketika ada dendam, ada kemarahan, maukah aku berdoa untuk orang yang melukai hatiku? Ya. Karena itulah maka secara singkat dan secara padat saya mengajak Anda untuk apa? Untuk mendoakan doa puji syukur 221 di tahun jubileum Santo Fransiskus Assisi. Ya. Setiap hari Anda doakan, Anda hayati, Anda pelan-pelan rasakan doa. Di mana ada perselisihan, berikan damai. Di mana tidak ada cinta kasih, berikan kasih. Di mana tidak ada atau ada perselisihan, pornografi, membuat aku murni. Di mana ada kemalasan, membuat aku rajin. Di mana ada macam-macam doa itu. Dan disitulah kita lebih baik memberi daripada diberi. Menghibur daripada dihibur. Jadi unsur aktif melakukan sesuatu hal-hal yang positif itu menjadi tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Nah, disitulah salibnya. Bacaan pertama hari ini Santo Paulus mengingatkan Timotius sekali lagi ya, untuk tidak malu mewartakan
salib Kristus, Injil Kristus. Dan ada pergulatan, ada pertobatan, ada kesulitan, ada salib. Tapi jangan takut, aku pun ya menderita karena salib Kristus, karena Injil. Saudara, dan disitulah puncak kesempurnaan cinta, itulah yang menjadi kunci kita dalam penghayatan ini. Lalu belajarlah dari Santo Fransiskus Assisi di tahun jubileum ini, dan Anda mendoakan puji syukur 221. Saudara, mari kita hayati, kita kuatkan, kita mohon rahmat supaya Anda dan saya berani dan bisa mengatasi hal-hal negatif dalam pikiran, dalam perasaan, dalam raga, dalam tindakan. Di situ ubah. Ya. Ketika yang penting adalah sikap mau mengubahnya itu, bahwa perubahan akan terjadi, pergulatan jatuh bangun nggak masalah, tapi berubah, aku mau berubah, aku mau memperbaiki diriku sendiri. Tuhan memberkati Anda, semoga kita semua dihayati, diilhami, diberi rahmat Roh Kudus lewat tahun jubileum Santo Fransiskus Assisi. Doakan puji syukur 221. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.